Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan pelarian cinta, bagian 30. Aku menekannya, sehingga seluruh kebanggaannya kini sudah tak bersisa. Masuk di 0 km siap untuk pendakian, yang akan aku nahkodai dari atas. Oh, terasa sesak dan penuh, Mas. Wajah kami sama-sama meringis. Merasakan sempitnya jalan yang akan didaki, tetapi nikmat saat ini yang kurasakan. Ah, enak banget, sayang. Lenguhan dan desahan keluar dari bibir suamiku, menyambut perjalanan puncak yang akan ditempuh. Mengarungi indah dan nikmatnya surga dunia. Aku mulai melangkah, menggerakkan tubuhku perlahan-lahan. Memulai perjalanan mengayuhkan badanku, kadang ke depan kadang ke belakang. Disertai gerakan berputar, mengikuti irama pendakian dari perjalanan kami. Rasa nikmat yang kudapatkan, membuat mataku meremelek. Aku berusaha untuk mengendalikan pendakian, semakin lama jalan yang kutempuh semakin panjang. Aku percepat gerakanku, agar bisa segera sampai di puncak, yang begitu menjanjikan akan keindahan dan kenikmatannya. Semakin kutahan rasa itu, semakin membuat tubuhku bergetar hebat, dan semakin cepat pula aku melakukan gerakan pendakian. Sementara suamiku terus menyemangati, dengan menjalankan tugasnya dari bawah. Bergerilya sambil menahan badanku, agar tidak oleng dalam menjalankan tugasku. Mas Adit sayang. Adek sudah mau sampai, teriakku kencang. Tanpa aku sadari, aku mengayuh makin cepat naik turun. Aku makin kencang mencekram tangan Mas Adit, karena puncak kenikmatan sudah di depan mata. Hingga beberapa detik kemudian, aku sampai di puncak kenikmatan. Aku menurunkan badanku sekuat tenaga. Saat sampai di puncak sambil berteriak dengan lantang. Mas, adek sampai. Arg. Erangku sambil membenamkan badanku yang bergetar hebat, dengan kepala mendongak ke belakang. Kembali, aku mesti mengakui ketangguhan Mas Adit. Aku ambruk menimpa suamiku, kelelahan setelah perjalanan mendaki puncak, yang sangat indah dan nikmat. Adek capek, Mas. Kamu benar-benar hebat. Aku sampai lemas begini, ucapku pelan dengan nafas yang ngos-ngosan. Kamu baring saja, biar Mas saja yang bergerak. Ucapnya pelan, sambil membelai pipiku dengan penuh kelembutan. Mas ingin malam ini, kita nikmatin sepuasnya menuju puncak. Mas akan memberikan kenikmatan yang tidak akan kamu lupakan. Mas sayang kamu, Syah. Adek juga sayang kamu, Mas. Balasku dengan suara pelan dan nafas yang masih tersengal-sengal. Aku meresapi semua keindahan dan kenikmatan suasana puncak barusan. Sekarang aku memberikan kendali sepenuhnya pada Mas Adit, untuk meneruskan pendakian selanjutnya. Karena Mas Adit belum sampai di puncak. Aku bangkit dari atas Mas Adit. Plop! Terdengar bunyi ketika kebanggaannya keluar dari 0 km yang masih tegak menjulang. Ia pun perlahan menarikku, ia memelukku dari belakang. Dan akan mengambil alih kendali untuk mendaki, agar sampai di puncak keindahan dan kenikmatan. Aku berbisik pelan kepada Mas Adit. Ayo mulai, Mas. Mas Adit mengepaskannya, lalu perlahan ia mendorong dengan hentakan cukup keras. Bles! Aar! Erang kami hampir bersamaan, ketika perjalanan kami dimulai kembali dengan Mas Adit yang menahkodai. Oh! Desahku ketika Mas Adit mulai melangkah, melaju dengan kecepatan sedang. Kadang ia berhenti dulu dan kadang mundur sesuai dengan perjalanan yang didaki. Aku begitu menikmati gerakannya, dalam mengemudi perjalanan menuju puncak. Apalagi Mas Adit sambil memelukku. Tangan kanan Mas Adit sudah otomatis bergerilya kemana-mana, membuat perjalanan kami tempuh semakin nikmat dan syahdu. Semakin jauh mendaki, aku semakin bergetar dan bergelinjang dengan tugas yang ia jalankan. Ah! Lenguhan keluar dari bibirku. Mas Adit semakin menambah kecepatannya. Nafasku terasa berat, badanku bergetar hebat setiap kali Mas Adit bergerak cepat. Aku berusaha mengimbangi kecepatan Mas Adit dalam mendaki. Semakin aku mengimbanginya malah keindahan puncak semakin mendekatiku. Aku berteriak kencang memberitahu suamiku, bahwa aku akan sampai lagi di puncak. Mas Adit! Aku mau sampai lagi. Ar! Iya sayang. Mas juga mau sampai. Kita barengan, sayang. Oh!
Mas Adit semakin mempercepat gerakan pendakiannya, tangannya semakin kencang menggenggamku. Keindahan dan kenikmatan yang begitu lengkap aku rasakan saat ini. Aku memejamkan mata, membayangkan semua keindahan dan kenikmatan suasana puncak, yang sesaat lagi akan kami singgahi bersama. Tiba-tiba, aku merasakan Mas Adit menghentakkan badannya. Sambil berteriak kencang, menyambut kenikmatan puncak tertinggi. Ah, aku sampai. Sayang. Mas Adit ternyata sampai terlebih dahulu dibandingkan aku. Tersa hangat yang kurasakan jauh di dalam sana. Menyempurnakan rasa kenikmatan yang begitu indah. Beberapa detik kemudian, aku menyusulnya sampai di puncak, kedutan dan denyutan semakin cepat. Aku sampai, Mas. Oh, Mas Adit memelukku dengan erat, ketika kami berdua telah sampai di puncak tertinggi dalam kenikmatan. Berdua mengarungi indahnya surga dunia. Kedutan dan denyutan masih dapat kurasakan, aku serasa tidak ingin mengakhiri semua ini. Mas Adit, aku cinta kamu, Mas. Ucapku pelan sambil melingkarkan tanganku di lengannya. Aku juga cinta kamu, Dek, kamu sudah mengisi hati Mas. Mas akan mencintaimu sama besarnya cinta Mas kepada cinta, sahutnya berbisik di telingaku. Kami terus berpelukan, menikmati momen kebersamaan kami di puncak tertinggi. Menikmati suasana indahnya surga dunia hingga tidak terasa kami berdua tertidur pulas. Pov Gunawan. Keesokan harinya, jam di dinding menunjukkan angka pukul 7.50 WIB, Adit dan Tasya sekarang berada di meja makan untuk sarapan pagi. Terlihat interaksi keduanya semakin intim dan mesra. Aku dan Hanum istriku, tersenyum senang melihat anak dan menantu kami, sudah bisa saling menyayangi satu sama lain. Sambil sarapan, kami berempat berbincang-bincang mengenai rencana kami selanjutnya. Sesaat kemudian Adit meminta izin kepadaku, Hanum, dan istrinya untuk menghubungi Pramudia, papanya Cinta, memberitahu bahwa ia akan pulang hari ini. Aku menganggukkan kepala, memberi waktu dan kesempatan pada Adit untuk berbicara dengan papa mertuanya melalui hiknya. Kemudian Adit berjalan menjauhi kami menuju ruang keluarga, untuk menelepon papa mertuanya. Sementara itu di meja makan, kami bertiga masih terlibat pembicaraan, mengenai rencana kami selama di Jakarta nanti. Kami sangat serius membahas permasalahan Adit, karena menyangkut dengan kelangsungan rumah tangga mereka bertiga. Adit baru saja mengakhiri sambungan telepon dengan papa mertuanya. Dan ia kembali lagi menuju ke meja makan. Setelah Adit duduk kembali di posisi semula, aku mulai mengajaknya berbicara, mengenai pembicaraan telepon tadi dengan papa mertuanya. Bagaimana, Dit? Tanyaku padanya. Apa respon papa mertuamu? Alhamdulillah, Pak. Jawab Adit cepat. Papa Pramudia senang mendengar Adit berangkat hari ini. Beliau meminta jika sudah di Jakarta, segera menghubunginya kembali. Oke kalau begitu, sahutku menjawab singkat perkataannya. Kamu siapkan mental, jangan terbawa emosi dan bersikap jantan. Akui kalau memang kamu sudah menikah. Papa yakin, mereka punya bukti foto pernikahanmu dengan Tasya. Iya, Pak. Adit siap menghadapi semua kemungkinannya, ucapnya dengan yakin. Adit tidak akan mundur, mereka berdua adalah istri-istri Adit. Dan tidak akan Adit sia-siakan keduanya. Bagus, Nak. Sahutku singkat. Itu sikap jantan seorang lelaki, tunjukkan tanggung jawabmu kepada keluarga Cinta. Oh iya, Pak. Mama pengen kenal dengan Cinta, ucap Hanum istriku. Sejenak ia menoleh Tasya. Syah, Adit mempunyai 2 istri. Mama minta kamu bisa berbesar hati menerima keadaan ini, dan Mama berharap kalian bertiga berbahagia. Walau mungkin berat, tetapi Mama yakin kalian bertiga bisa melaluinya. Iya, Mam. Jawab Tasya singkat sambil tersenyum. Tasya mengerti konsekuensinya, ketika memutuskan menikah dengan Mas Adit. Ini menurut Papa, Dit. Potongku memberi nasihat pada Adit. Tasya sebaiknya tinggal di rumahmu di Pondok Indah. Dan untuk Cinta, sementara ini tinggal di rumah kontrakan kalian di Depok. Nah untuk pembagian waktunya, kamu bicarakan dengan Tasya, Dit. Iya, Pak. Jawab Adit singkat. Tapi yang membuat Adit bingung, untuk membagi waktu untuk kedua istriku, Pak.
Tasya boleh bicara? Ucap Tasya menantuku. Kami bertiga menganggukkan kepala. Tasya minta, Mas Adit untuk sementara waktu tinggal saja dulu di rumah kontrakan kalian. Jangan terlalu memikirkan adek, Thomas juga dapat datang menemui adek di sana pada saat siang hari. Adek gak menuntut Mas Adit mesti berbagi waktu yang sama persis, cukup dengan memberikan hati dan sayang Mas pada adek. Sama besarnya dengan cinta, maka adek sudah bahagia, ucapnya menjelaskan. Saat ini cinta lebih membutuhkan Mas Adit, dan inilah bentuk pengabdian dan pengorbanan Tasya, untuk kebahagiaan kita bertiga. Aku, Hanum dan Adit terperanjat. Seakan tidak percaya, Tasya menantuku berkorban begitu besar, demi kebahagiaan mereka bertiga. Rasa kagum bercampur bahagia, karena Tasya bisa memberikan solusi buat pernikahan mereka. Paling tidak, Adit untuk sementara waktu bisa berpikir dengan tenang. Sambil berusaha meyakinkan cinta. Aku bergumam dalam hati, Adit, kamu beruntung mendapatkan Tasya, cintanya padamu sangat besar. Bahkan ia mau mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi kebahagiaanmu. Dialah yang akan menjadi perisaimu, pendampingmu sekaligus penyemangatmu. Papa yakin itu, Papa bisa merasakan dari tatapan mata Tasya kepadamu, Dit. Kamu sudah mengambil hatinya, maka hatinya akan terus bersamamu. Tasya anak yang cerdas, dia akan membantumu juga mencarikan solusinya. Tasya anak yang mempunyai tekad yang kuat. Papa yakin, ia akan membuktikan kesungguhan janji dan sumpahnya padamu. Dit, Mama mohon, kamu jangan sia-siakan Tasya, ucap Hanum istriku mengingatkan. Jadilah suami yang adil untuk kedua istrimu, buktikan perkataanmu dengan perbuatan dan perlakuan yang sama. Iya, Mam. Sahut Adit mengerti. Terima kasih untuk kamu, Syah. Kamu benar-benar mau menjadi istri yang berbakti padaku. Percayalah suatu hari nanti, kita bertiga akan tersenyum bersama dengan hati bahagia. Oh iya. Mam, Syah. Kalian siap-siap dulu sekarang. Ucapku menyela perkataan Adit. Papa mau keluar sebentar. Dit, kamu ikut Papa kita temui seseorang. Dia yang akan membantu masalah kamu. Oke, Pak. Ucap Adit tanggap dan cepat. Aku dan Adit segera pamit pada Hanum dan Tasya, untuk pergi menemui orang tersebut. Karena semalam aku sempat menghubunginya, menjelaskan permasalahan yang terjadi menyangkut pernikahan Adit. Jam 2 siang, Adit, Tasya, Gunawan dan Hanum telah turun dari pesawat. Mereka keluar dari pintu kedatangan. Mang Udin sudah menunggu rombongan mereka di ruang tunggu kedatangan, kini telah menyambut mereka dengan senyum ramahnya. Tuan, Nyonya, Aden, dan Non. Ucap Mang Udin dengan sedikit membungkukkan badannya. Mari kita ke mobil. Mobil Toyota Fortuner tersebut dari bandara, setelah mereka semua telah masuk ke dalam kendaraan tersebut. Meluncur menuju ke rumah milik Adit di Pondok Indah. Pov Adit. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam dari bandara. Akhirnya kami semua telah sampai dengan selamat di kediamanku. Aku disambut dengan begitu senang oleh Bei Minah, istri Mang Udin yang hampir 1 bulan ini mengurusi rumahku. Tuan, Nyonya. Sapa Bei Minah sambil menyalami Papa dan Mamaku. Papa mengingatkanku lagi, untuk menelepon Papa mertuaku. Dit, kamu telepon dulu ke Papa mertuamu sekarang, ucap Papa memberitahu. Bilang nanti malam kamu datang ke sana sekitar jam 8 malam. Segera aku menghubungi Papa Pramudia. Pukul 8 lewat, aku telah sampai di rumah kediaman mertuaku. Rumah mewah yang berada di kawasan Cempaka Putih. Papa Pramudia menyambutku dengan ramah dan tersenyum. Berbanding terbalik dengan Mama Sekar, yang memasang wajah sinis dan dingin. Begitupun Prima dan Jelita, yang biasanya ramah dan tersenyum padaku, kini ekspresi keduanya datar dan dingin. Apa kabar Pak, Mam, Mas Prima dan Mbak Jelita? Tanyaku bersikap sopan menghormati mereka. Alhamdulillah kami baik-baik saja, Nak, sahut Papa Pramudia menjawab pertanyaanku. Beliau seperti menyadari, bahwa ada ketegangan di antara kami semua. Dan mencoba mengalihkan dengan menanyakan kabar kedua orang tuaku. Bagaimana kabar Papa dan Mama kamu, Dit? Semoga mereka baik-baik juga di sana. Alhamdulillah, mereka sehat walafiat seperti yang Papa bilang barusan. Jawabku dengan tetap santai dan tersenyum.
Ayo kita makan malam dulu, ucap papa mertuaku mengajak. Biar nanti enak ngobrolnya jika perut sudah kenyang. Aku tersenyum dan memberi anggukan kepala. Kini kami sudah berada di meja makan, tidak ada yang bersuara. Semua fokus untuk melahap makanan yang tersaji di atas meja. Setelah makan malam selesai, kami sudah berkumpul di ruang keluarga. Papa Pramudia, Mama Sekar, dan Mbak Jelita duduk di sofa yang sama. Ruang keluarga ini terlihat mewah dan eksklusif, seperti layaknya kita sedang berada di lobi hotel berbintang 5. Papa Pramudia mulai membuka pembicaraan kami. Adit, Papa minta kejujuran kamu, ucap beliau tegas. Selama kamu berada di Surabaya itu, benaran untuk urusan kerjaanmu atau ada urusan yang lain? Aku mengatur nafas terlebih dahulu, menenangkan diri dan kemudian dengan mantap aku menjawab. Adit selama di Surabaya sebetulnya bukan untuk urusan bisnis, kataku menjelaskan. Tetapi karena ada urusan tentang pertanyaan Papa dan Mama, tentang pernikahan Adit dengan Cinta. Maksud kamu apa, Dit? Tanya Mas Prima meninggi. Jangan berbelit-belit ngomongnya, to the point saja. Kamu nggak bisa mengelak, ucap Mama Sekar membentak. Ini foto akad nikah kamu kan di Surabaya? Mama Sekar memperlihatkan foto-foto akad nikahku kemarin. Aku kecewa sama kamu, Dit, ucap Mbak Jelita marah. Kamu hianati adik saya dengan menikah lagi tanpa izin darinya. Aku yang diserang pertanyaan dan perkataan yang menyudutkanku sempat panik. Tetapi aku teringat dengan pesan Papa dan Kiai Mustafa Kamal, Imam Besar Masjid Agung Surabaya. Apa yang kalian katakan, semua itu benar adanya. Ucapku mantap menjelaskan semua tanpa ada keraguan. Adit tidak berbohong. Awalnya Adit diminta datang menemui Papa dan Mama, untuk menjelaskan masalah pernikahan siri Adit kepada mereka. Tetapi dalam waktu bersamaan, Tasya juga datang menemui orang tua Adit. Dia menuntut janji Adit yang pernah Adit ucapkan sedari kecil. Demi Allah, Adit menikahi Tasya bukan karena hal lain. Melainkan ingin memenuhi janji Adit, karena janji bagi Adit adalah suatu keharusan, yang mesti Adit buktikan. Mas Prima berdiri, mendekatiku dan kemudian tangannya menampar pipiku dengan keras. Plak! Aku bergeming, pasrah. Mas Prima hendak menamparku kembali. Tetapi, bersambung.